Ada zona nyaman, ada KKN di dalam rekrutmen honorer, non-ASN. Istilah kami ada istilah masih ada ASDP, anak saudara dan ponakan di beberapa tempat. Tetapi juga banyak sekali honorer yang hebat karena mereka membantu pekerjaan inti di daerah-daerah. Dilema-dilema inilah mudah-mudahan segera kami beresin bersama-sama Ibu dan saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati sahabat saya, mantan gubernur 2 periode, sekarang Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Ini beberapa menteri tidak sempat hadir karena bersamaan dengan ratas. Nah, saya kebagian rapat kabinet jam 1.30 bersama beliau. Jadi bisa mengikuti kegiatan pada kesempatan ini. Kami hormati Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Pak Wakapolri, mewakili Pak Kapolri, teman-teman kepala lembaga, ada Kepala LKPP, Kepala BPOM, Kepala BPS, dan seluruh teman-teman dari yang wakili lembaga yang ada di Republik Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, para gubernur yang menjadi inspirasi daerah-daerah lain yang hadir pada kesempatan ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan, matur nuwun. Ada Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Gubernur Sulawesi Tenggara hadir juga di tempat ini, Sulawesi Tengah maksud saya, Gubernur Kalimantan Selatan, dan kami dapat info Gubernur Jawa Timur sedang dalam perjalanan, dan para sekda yang wakili para gubernur karena daerahnya sedang ada banyak kegiatan yang tidak bisa hadir, pada para bupati dan wakil bupati, para wali kota dan wakil wali kota yang hadir, yang menjadi inspirasi buat kita semua. Tepuk tangan saya kira buat beliau semua. Kita dihadapkan pada dilema-dilema untuk reformasi birokrasi berkelas dunia. Di satu sisi kita berharap birokrasi kita berkelas dunia, profesional, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tetapi Bapak Ibu, kita sekarang masih menghadapi ada zona nyaman, ada KKN di dalam rekrutmen honorer, non-ASN. Istilah kami ada istilah masih ada ASDP, anak saudara dan ponakan di beberapa tempat. Tetapi juga banyak sekali honorer yang hebat karena mereka membantu pekerjaan inti di daerah-daerah. Dilema-dilema inilah mudah-mudahan segera kami beresin bersama-sama Ibu dan saya hormati. Sebelum ini kami telah mengirim surat kepada Bapak Ibu untuk surat pertanggungjawaban mutlak data non-ASN. Sebelum ada SPTJM itu jumlahnya 2,4 juta lebih. Setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak sudah turun jadi 2,2 juta. Tapi ada 102 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan surat pertanggungjawaban mutlak kepada kami, dan itu akan menjadi data, mohon ini segera dikirim sehingga data itu akan penting untuk menjadi bagian dari upaya kami untuk menyelesaikan beberapa hal pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas. Ibu dan saya hormati, terkait dengan non-ASN, saya sering kami sampaikan 3 skenario ini yang mungkin nanti akan kami ambil. Jadi jumlahnya sekarang yang terdata di BKN 2,2 juta sekian. Opsinya nomor 1 diangkat seluruhnya. Tentu opsi ini akan mengakibatkan beberapa hal dampak termasuk anggaran dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua diberhentikan seluruhnya. Dan ini juga tentu berdampak terkait dengan pelayanan publik. Atau yang ketiga diangkat sesuai dengan prioritas. Kami memahami sekarang banyak sekali kendala-kendala baru dari teman-teman. Begitu P3K diputuskan untuk digaji sesuai dengan ASN. Ada banyak daerah yang anggarannya tidak cukup. Mudah-mudahan ke depan ini segera menemukan solusi. Kami sudah bertemu dengan APKASI, bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kota, dan tadi malam saya bertemu dengan Pak Isran Nur. Kami ingin bertemu dengan para gubernur yang ada di dalam asosiasi itu untuk menerima masukan-masukan beliau. Ibu dan saya hormati, soal jabatan fungsional ini menjadi PR bagi kita semua. Mudah-mudahan minggu depan kami selesaikan peraturan menteri terkait dengan jabatan fungsional.
Karena targetnya jabatan fungsional ini ke depan tidak lagi yang eselon 34 ini dan kita semua terjebak di kotak-kotak, ke depan lebih agile, lebih lincah. Tentu ini membutuhkan pemahaman kita bersama. Harapan kami ke depan jabatan fungsional tidak sibuk ngurus angka kredit dan ngurus dupa sehingga mereka fokus pada pekerjaan. Target organisasi penting, bukan hanya target pribadi JF yang ini nanti akan kami urai di di permen yang segera akan kami keluarkan. Ibu dan saya hormati, kami mohon masukan dan saran terkait dengan penyelesaian banyak hal kepada Bapak Bupati, Wali Kota, para gubernur, teman-teman KL, pemerintah daerah. Mudah-mudahan segera kami berikan beberapa alternatif untuk penyelesaian terkait jabatan fungsional ini. Tentu tidak bisa sempurna karena masih banyak aturan-aturan yang mesti kita lewati. Kami segera memangkas proses bisnis layanan kepegawaian bersama BKN. Yang dulu proses layanan 11 tahap, sekarang kita potong menjadi 3 tahap. Insya Allah mudah-mudahan beberapa tahap proses bisnis yang lama ini akan segera kita beresin. Maka harapan kami, pesan kepada para bupati, Pak Gubernur, tolong pilih kepala BKD yang ngerti IT. Boleh kepala BKD loyal tapi dampingi dengan ahli IT. Karena harapan kami ke depan dengan sistem IT dan digitalisasi ini, urusan kepegawaian, orang mutasi dan orang pensiun akan mudah diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu. Saya hormati terkait dengan pelayanan publik, mudah-mudahan ke depan setelah mall pelayanan publik ini kita resmikan, Bapak Presiden berharap kita bergerak satu step lagi ke mall pelayanan publik digital. Dalam waktu dekat kita akan pilih beberapa pilot project daerah untuk menuju ke mall pelayanan publik digital. Jadi gedung penting tetapi mulai masuk digitalisasi, termasuk juga lewat mobil-mobil digital yang itu akan bisa jemput bola di pasar dan juga di ruang-ruang publik yang lain. Yang terakhir Pak sekalian saya hormati, ini yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, kita akan menuju 4 besar ekonomi dunia di 2050. Tentu perlu ASN yang profesional, perlu SDM yang cukup, dan mudah-mudahan ini bisa kita persiapkan dengan baik, termasuk juga menyiapkan anak-anak balita kita dengan gizi yang cukup dalam rangka menghadapi 2050 yang akan datang. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi tepuk tangan buat seluruh hadirin yang menjadi inisiator dan sekaligus inovator di dalam banyak banyak program yang telah dinilai oleh Kemenpan RB pada kesempatan tahun ini. Kesejahteraan ASN tentu tidak semuanya buruk, karena kalau kita lihat kesejahteraan ASN ternyata tetap jauh lebih sejahtera, lebih tinggi dibanding pendapatan per kapita dan kesejahteraan rakyat kita. Mudah-mudahan ke depan kita semua akan bisa terus meningkatkan kinerjanya, tentu di tengah keterbatasan-keterbatasan. Terima kasih Pak sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.